semua kita katakan amin. Ya, dalam hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati dalam Tuhan. Saya percaya kita semua tahu kisah Nabi Yunus, ya, seorang nabi yang dikenal tidak taat akan perintah Tuhan, ya. Nabi yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, nabi yang tidak mau melakukan apa kata firman Tuhan, ya. Berbeda dari pandangan umum tentang seorang nabi. Biasanya seorang nabi itu seorang penyambung lidah Tuhan, seorang yang bekerja untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi berbeda jauh dengan Nabi Yunus. Namun demikian, ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari Nabi Yunus, ya. Kalau orang kenal Nabi Yunus adalah nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Tetapi sejahat-jahatnya Nabi Yunus, ada hal yang baik yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Yunus. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus ini kan diperintahkan untuk ke Niniwe untuk mengabarkan, memperingatkan Niniwe akan kejahatan Niniwe yang sudah sampai kepada Tuhan. Nah, Nabi Yunus pun tahu Tuhan itu begitu sayang kepada umatnya, meskipun bukan umat Israel. Dan akhirnya Nabi Yunus kok tahu, pasti kok Tuhan ini yang akan tega untuk menghancurkan bangsa Niniwe karena kecintaan Tuhan kepada umat manusia. Akhirnya dia melarikan diri, dia naik ke perahu menuju ke mana, anak muda? Menuju ke mana? Tarsis, bukan Tarsius, kalau Tarsius itu ada di Tampopo sana. Menuju ke Tarsis. Nah, sedangkan mau lari dimanapun orang, kita tidak bisa menghindar dari hadapan Tuhan, ya. Mau naik kapal sejauh apapun, kita tidak akan terhindar dari Tuhan, ya. Ke dunia orang mati saja, ada kata firman Tuhan ada, apalagi cuma di Tarsis, kan? Nah, ketika mereka naik perahu menuju Tarsis, tiba-tiba angin beribut, ya. Angin ribut yang membuat orang-orang yang di dalam kapal ini semua sangat ketakutan, sampai-sampai orang buang semua muatan kapal supaya kapal jadi ringan. Orang buang semua muatan, tetapi tidak menghentikan angin ribut. Di tengah-tengah ketakutan mereka, orang semua berseru kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan bilang orang masing-masing berseru kepada Tuhan, tetapi angin ribut tetap ada. Nah, tiba-tiba kapten kapal turun. Ternyata Yunus ini ada bersembunyi di dalam kalau di kapal di paling bawah sekali itu, di bagian palka itu diberi nama atau apa? Nah, di bawah sekali. Dan ternyata ini Nabi Yunus tertidur dengan sangat lelap, bermain. Dia ada lari dari Tuhan, kemudian pilih tampak di paling bawah sekali. Mulai ketakutan, Nabi Yunus tertidur dengan lelap. Sampai-sampai ini kapten mungkin, aduh pemain kan ini
orang sudah ketakutan, mau tenggelam, kenapa dia tidur sedap. Dan kapten ini bilang, bangun, coba kalian berseru kepada nama Tuhan, ya. Siapa tahu Tuhan yang kau suka itu mendengar. Nah, dan hal yang bisa kita belajar dari Nabi Yunus, dia langsung menyadari, gara-gara kita ini, gara-gara kita ada lari dari Tuhan ini sampai ada angin ribut. Lalu akhirnya orang semua berseru dan orang tanya Pak Yunus, "Ngana kok dari mana? Apa yang Ngana bikin?" Dan akhirnya dia menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Akhirnya dibuanglah undi dan jatuh ke Yunus. Akhirnya Yunus pun berkata bahwa karena kita ini badai mengamuk, jadi angkat membuang kita di tengah-tengah laut, maka angin ini akan reda, badai ini akan reda. Sekarang mau tanya, seandainya orang ada di posisi Yunus saat itu, kira-kira ada yang mengaku, oh ini kok gara-gara kita, buang coba kita di laut, ini keadaan angin sedang bergejolak. Pokoknya coba tolong membayangkan itu angin selatan lagi bergejolak sampai ada yang tidak bisa pulang. Kok ini Yunus bilang, aduh kita bisa hal itu. Kita yang bertanggung jawab atas hal ini. Angkat membuang coba kita di tengah laut. Haleluya. Ya. Mungkin kalau orang keadaan sekarang di saat itu bakulau badian juga orang membuang ke laut dalam keadaan angin badai ini, bukan ada teduh-teduh. Ya, tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari Yunus, dia menyadari bahwa itu adalah akibat dari dia lari kepada Tuhan, dan dia dengan rela hati ingin dikorbankan, ingin membuang di tengah laut, bukan perkara biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan angin ribut. Nah, hal yang bisa kita pelajari ketika Yunus mengatakan bahwa ini karena dia akan membuang badia, ini ABK kapalnya tidak langsung akan membuang. Mereka berusaha menuju ke daratan. Lalu mereka pikir supaya kalau membuang badia, tidak terlalu di tengah-tengah laut dan tidak mau mati, Yunus pasti boleh berenang di daratan. Tetapi rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Haleluya. Sekuat apapun mereka mendayung ke daratan, angin itu begitu kencang, lautnya begitu kencang sehingga tidak bisa membawa mereka ke daratan. Akhirnya mereka mengangkat Yunus dorong buang di tengah laut. Dan Yunus ini dengan yakin dia bilang, kalau mau diangkat membuang ke kita, ini angin ini pasti reda. Karena dia tahu ini angin ini kok gara-gara dia. Dan kalau orang baca firman Tuhan ini para ABK, ini orang-orang di kapal yang dulunya tidak mengenal Tuhan, ketika ada peristiwa ini, mereka jadi tahu itu Tuhan, mereka mengenal itu Tuhan, mereka percaya itu Tuhan, dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Amin. Jadi dalam peristiwa ini pun, di tengah-tengah pelarian Yunus, ada orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya tidak mengajak kita untuk lari dari hadapan Tuhan supaya orang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai itu angin badai mengusir pada orang. Haleluya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, hal yang kita pelajari yang pertama dari Yunus adalah, pelariannya mengakibatkan orang yang dulunya tidak kenal Tuhan jadi mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bahkan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Haleluya. Luar biasa kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan sudah bekerja, apa yang Tuhan kehendaki itu pasti terjadi. Haleluya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Nabi Yunus adalah dia menyadari
saudara, anak-anak muda, kalau orang membayangkan orang ada di posisi Nabi Yunus saat itu ada di tengah-tengah laut dalam keadaan laut yang mengamuk, angin, badai, hampir-hampir kapal pun tenggelam, orang menawarkan diri, angkat peluang jodoh kita. Haleluya. Saya membayangkan Tuhan betapa Yunus dia sadar benar bahwa keberadaannya di atas kapal itu, kalau bukan dia yang mau dilempar, banyak jiwa yang akan tidak selamat gara-gara dia. Makanya dia siap untuk berkorban, dikorbankan. Haleluya. Dan apa yang terjadi ketika ada orang buang Pak Yunus, maka angin badai itu pun menjadi reda. Haleluya. Mengenai kekuasaan Tuhan, sampai orang-orang di atas kapal pun takut. Nah, hal ketiga yang kita pelajari dari Nabi Yunus adalah Yunus ini bersikap gentleman, jadi istilahnya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Yang meskipun itu taruhannya nyawa, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan yang begitu besar cinta kasihnya akan umatnya tidak tinggal diam. Meskipun Yunus sudah dibuang di tengah lautan, tetapi Tuhan masih sayang Pak Yunus. Haleluya. Dan yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana Yunus ketika dia di dalam keadaan kesesakan, doanya didengar oleh Tuhan. Padahal dia sudah taat kepada Tuhan, dia lari dari hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghardik dia dengan angin, dengan badai. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan dengar dia berdoa. Oh haleluya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat di pasal 2, kitab Yunus pasal 2. Kalau orang baca di situ adalah doa ucapan syukur. Kalau orang membaca doa Yunus ini, kita bisa mendapati bahwa yang pertama, Yunus ini mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dan penyelamat dalam kehidupannya. Nah, atas izin Tuhan, Yunus ini kan ditelan oleh ikan besar. Orang tahu ikan itu ikan apa? Tapi yang jelas kita mencatat bahwa ikan itu adalah ikan yang sangat besar. Ada orang bilang kemungkinan ikan paus besar. Dan saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa kita membayangkan keadaan Yunus pada waktu itu, ketika dia berada di dalam perut ikan. Haleluya. Orang sedangkan ada di dalam suatu ruangan yang sempit, Bapak Ibu Saudara. Aslinya surasa bagaimana? Ini di ruangan yang sempit. Bagaimana tuh orang perasaan? Nyadak nyaman tuh kalau ada di ruangan yang sempit, nyadak bisa mau bergerak. Mau ini di dalam perut ikan. Itu di dalam perut ikan itu ada apa saja di dalam itu kira-kira? Intinya di dalam perut ikan itu bukan suatu tempat yang nyaman, bukan suatu tempat yang menyenangkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kok ini 3 hari 3 malam? Oh haleluya. Kita membayangkan bagaimana di dalam perut ikan. Tetapi hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Yunus, meskipun di tengah-tengah situasi yang sepertinya mustahil untuk ditolong, ya, di tengah-tengah situasi yang terhimpit, di tengah-tengah situasi yang tidak bisa bergerak, dia tetap menaikkan doa kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan satu-satunya penolong dan penyelamat dalam kehidupannya. Ini ceritanya dia lari kan dari hadapan Tuhan. Coba orang, kalau orang misalnya melakukan sesuatu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika orang berdoa pertama kali, aduh masa kira ini ada Tuhan. Berdoa Tuhan, kita selalu lari dari Tuhan. Tetapi Yunus tetap menaikkan doa di hadapan Tuhan. Meskipun dia
penolong dan penyelamat dalam hidupnya. Hal yang kedua yang kita lihat dari doa yang dinaikkan Yunus di kitab Yunus pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Hal kedua yang dilakukan oleh Yunus adalah dia ingat di Tuhan. Dalam keadaan dia dikatakan jiwanya sudah letih lesu, dalam keadaan terhimpit di dalam perut ikan, dia ingat di Tuhan. Haleluya. Dia berbalik kepada Tuhan. Dia ingat Tuhan, kasih setia itu luar biasa dalam kehidupannya. Nah, ada ketika kita mengalami masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup kita, ingat itu Tuhan baik. Haleluya. Ya. Apapun tantangan dalam hidup kita, ingat Tuhan. Jangan ingat orang bersalah. Haleluya. Ingat itu Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, datang kepada Tuhan. Akui Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya segala pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi belum melebihi apa yang Yunus hadapi. Orang masih dari enak-enak kan di dalam rumah, tidur di tempat itu. Ini Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tadi saya di motor, pas di lampu merah itu di sebelah saya Oto pick up yang DB bau itu sangat menyengat bawaannya. Kita doa ini motor ini dari rumah kita. Ini kita cuma di sebelah Oto ini. DB bau begitu menyengat, kita berhidup. Haleluya. Bau ikan, bau sekali doanya. Kita ada ini Yunus 3 hari 3 malam di dalam rumah ikan. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Kita tidak bisa menyelami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan dari sampai Yunus ini bisa bertahan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Bapak Ibu Saudara. Dari situ kita bisa melihat betapa kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, kuasa Tuhan itu melampaui orang berlogika. Kalau secara logika itu mustahil Bapak Ibu Saudara bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tetapi itulah kuasa Tuhan Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Luar biasa, tidak bisa kita selami dengan pikiran kita. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Ingat Tuhan ketika kita mengalami kesesakan, pergumulan, penderitaan, kesakitan, apapun yang menjadi masalah kita, mengganggu kita. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, ya, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan tinggalkan dosa itu. Haleluya. Ya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari Yunus adalah pada ayatnya yang ke-9 berkata demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Hal yang menarik yang kita pelajari di poin ini, Bapak Ibu Saudara, Yunus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Posisi Yunus saat itu masih ada di dalam perut ikan. Biasanya orang kalau mengucap syukur, kalau melalui masalah, melewati masalah, keluar dari masalah, baru memiliki ucapan syukur. Tetapi Yunus masih di dalam perut ikan. Dia sudah menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan apa yang dia
bersyukur kepada Tuhan meskipun masih di dalam kerugian. Nah, setelah doa-doa yang Yunus naikkan di hadapan Tuhan, nah selama 3 hari 3 malam, maka Tuhan memerintahkan ikan besar ini untuk memuntahkan Yunus di daratan. Haleluya, puji Tuhan. Suatu waktu yang tidak singkat ini, 3 hari 3 malam, ya, waktu yang cukup lama. Gelap, Bapak Ibu Saudara, di perut ikan, ya, pastinya tidak ada celah-celahnya dari jendela. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yunus sehingga Yunus boleh bertahan, dan setiap doa-doa yang Yunus naikkan di hadapan Tuhan itu Tuhan dengar. Ya, syukur-syukur kan Tuhan suruh ikan muntahkan. Jadi memang kalau lari dari hadapan Tuhan fatal jadi akibat. Haleluya. Kita akan menghadapi badai, kita akan mengalami situasi yang terhimpit, situasi yang di dalam lembah-lembah kekelaman dari nama ini. Haleluya. Menghadapi kesesakan. Haleluya. Berseru kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan minggu lalu katakan badai tidak bisa membangunkan Tuhan Yesus, tapi seruan umat Tuhan membangunkan Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini pun kita belajar dari Yunus, berseru kepada Tuhan, naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Meskipun kelihatannya mustahil, ini pertolongan ini mustahil, kita sembuh mustahil, mustahil kita mendapat kerja karena kita begini-begini, mustahil kita diberkati karena kita begini-begini, mustahil Tuhan betul. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asalkan orang terus menaikkan doa. Kita mengakui bahwa Tuhan satu-satunya penolong, penyelamat dalam kehidupan kita. Ada ucapan syukur yang terus kita naikkan di hadapan Tuhan. Segala perkara yang mustahil itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Nah, akhirnya Yunus pun pergi untuk memperingatkan bangsa Niniwe. Jadi kok kalau Yunus langsung pergi, tidak ada ini kejadian-kejadian seperti ini. Tetapi karena dia lari dari hadapan Tuhan, maka dia merasakan apa? Hukuman, ya, DP akibat. Memang Tuhan sayang buat orang, tetapi ketika kita melakukan dosa, orang akan makan DP buah. Tuhan akan ampuni orang, tetapi buahnya akan kita terima. Orang akan nikmati DP buah ketika kita melakukan dosa. Bukan berarti orang akan selamat, bukan berarti orang bebas dari hukuman. Tidak. Ketika kita melakukan hal yang salah, orang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi akibatnya itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Orang menikmati DP akibat. Ketika orang melakukan kesalahan, toh kalau orang tidak dengar orang tua, misalnya toh orang tua bilang jangan pulang lah, cepat pulang. Oke, orang tua bisa maaf, pasti semua dapat veto toh, mau dapat pukul, ya anak muda. Ya seperti itu pun Tuhan mendidik kita. Jadi jangan pikir ketika kita melakukan dosa, ya Tuhan ampuni, iya Tuhan ampuni. Tetapi buahnya akan kita nikmati. Orang akan rasa dari hukuman. Haleluya. Jadi kalau sekiranya itu bisa dihindari, bisa diminimalisir, mari orang jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Apalagi Tuhan sudah tahu bahwa ini salah, orang tetap beki. Akibatnya akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ayat penutup bagi kita di dalam kitab Amsal 15 ayatnya yang ke-29. Amsal 15 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Haleluya. Tuhan itu jauh
daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita jangan menjadi orang fasik, orang yang tahu firman tetapi tidak mau melakukan firman. Mari kita menjadi orang-orang yang meskipun dengan perjuangan yang begitu berat, tetapi kita tetap berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Niscaya apa yang orang minta di dalam doa kepada Tuhan, itu yang akan didengar oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Yunus di malam hari ini. Biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan penuh sukacita, kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Puji Tuhan.